puasa yang ke-41, aku juga mendapatkan tawaran melukis di sebuah rumah makan besar di daerah lintas jalan raya Serang Pandeglang. Rumah makan itu besar sekali. Panjangnya aja sampai hampir mencapai 100-an meter. Di bawah rumah makan itu ada pemancingan. Pemilik rumah makan itu memintaku melukisi semua rumah makannya. Tapi aku menolak, karena mungkin setahun bekerja juga tak akan selesai. Padahal aku bekerja hanya untuk sekedar buat makan di pondok, beli sabun dan pasta gigi. Apalagi aku orangnya cepat bosan, dan melukis juga kalau lagi mood ya seneng, tapi kalau lagi males ya males. Jadi ya kukatakan aja, kalau aku nanti mau melukis pasti akan datang. Tapi kalau lagi tak mau, aku pun pulang ke pondok. Dan oleh pemilik rumah makan itu menyetujui. Aku tinggal di musola yang ada di tengah-tengah rumah makan itu. Sebenarnya aku diminta untuk tinggal di rumah pemilik rumah makan itu, tapi aku lebih memilih tinggal di musola. Rumah makan itu kalau siang penuh dengan pengunjung. Jadi aku memutuskan melukis di malam hari agar tidak mengganggu pengunjung rumah makan itu. Juga konsentrasiku saat melukis tidak terganggu. Dan saat itu aku diminta melukis pakai kuas, jadi tidak lukisan airbrush, sehingga ya tak perlu terdengar suara ribut mesin kompresor. Aku mulai kerja jam 9 malam, yaitu setelah rumah makan tutup dan pelayan telah membereskan semua. Di hening malam, tanganku segera menuangkan bongkahan beku imajinasi, mencoret sana-sini, mengambil satu demi satu gambaran pikiranku, membuang dalam bentuk warna yang lebih nyata untuk dinikmati siapa saja. Seperti menyeret orang ke dunia khayalku tanpa batas, tanpa tepi. Malam bekerja dan siang puasa. Yah, sangat nikmat sekali. Dan wirid kulakukan di siang hari. Wirid masih tahapan ringan. Kalau dibanding tahapan puasa di atasnya, walau menurut orang yang tak pernah menjalankan wirid, wirid adalah berat. Tapi dibanding puasa yang 7 bulan, di samping wirid, aku harus menghatamkan Al-Quran selama seminggu. Apalagi yang puasa 9 bulan. Di samping wirid, aku harus menghatamkan Al-Quran selama 1 hari, yaitu dari matahari terbit sampai matahari tenggelam. Yah, pertama aku membayangkan bahwa itu takkan mungkin. Tapi setelah Kiai menjelaskan tentang ilmu melipat waktu, dan aku mengalami sendiri,
Ternyata itu hal biasa. Imam Syafi'i aja menghatamkan Al-Quran sehari 7 kali. Sudah 7 hari aku bekerja di rumah makan ini. Pak Kosasih, pemilik rumah makan ini, seorang DPR, MPR, Cilegon, orangnya supel, ulet, dan pandai bergaul. Kadang Pak Kosasih ini memintaku berhenti bekerja dan mengajak ngobrol tentang agama. Mas Ian, sini ngasuh dulu, kita ngobrol mas, katanya sambil duduk di kursi, memanggilku. Aku pun meletakkan kuas besar yang kupakai membuat lukisan rumput, dan aku menghampirinya. Duduk dulu mas, katanya lagi. Wah, Mas Ian ini hebat ya. Jadi pelukis, juga seorang santri. Biasa aja, Pak. Ya nggak biasa lah, Mas. Apa ada di Indonesia ini, atau mungkin di dunia satu sisi lah. Sementara sisi yang lain adalah seorang calon kiai. Tentu sebagai santri, ini Mas Ian ilmu agamanya pinter. Wah, Bapak ini, ya karena saya tak tahu ilmu agama, Pak. Inilah saya mondok. Kalau saya udah pinter, mungkin saya jadi tukang ceramah. Kalau pekerjaan melukis, ya karena orang tua saya tak kaya, Pak. Jadi kalau saya mau mesantren, harus cari makan sendiri. Bisanya ngelukis, jadilah kerjaan ngelukis dijalani. Wah, hebat-hebat. Memang ya, jadi pemuda itu harus mandiri, tak hanya menjagakan orang tua. Wah, kalau saya karena kepaksa aja, Pak. Wah, udah hebat, masih bisa membawa diri. Jangan terlalu dilebih-lebihkan lah, Pak. Nanti saya gede kepala. Oh iya, Mas. Ngomong-ngomong, apa menurut Mas Ian tentang sholat? Sama dengan yang ada di Al-Quran dan hadis, Pak. Sholat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, maka menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat, merobohkan agama. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Seperti obat yang menyembuhkan penyakit, tentu efek sembuh di sini bukan saat mengkonsumsi obat itu, tapi setelah mengkonsumsi obat itu. Begitu juga pada sholat. Dikatakan bisa mencegah perbuatan keji, tentu adalah setelah orang menjalankan sholat. Kalau sudah sholat, ternyata masih korupsi, masih ngomong jelek, masih iri, dengki, sombong,
dan segala macam perbuatan buruk dilakukan. Ya, dia gini aja, sholatnya tak bener. Sholat itu ada syarat rukunnya, luar dalam harus dipenuhi. Ya, seperti orang mandi aja. Harus ada kamar mandi, ada air, ada sabun. Semua semakin baik, akan semakin bagus hasilnya, walau cuma mandi. Kalau bisa, ada kamar mandi yang baik. Tidak mandi di tengah lapangan. Ada sabun yang baik, bukannya pakai lumpur. Airnya juga harus bagus, air yang keruh penuh kuman, atau air got. Tentu, setelah mandi bukannya bersih, tapi akan malah kotor. Begitu juga mandi tak bisa dibolak-balik. Habis diguyur air, pakai sabun, diguyur air lagi. Kalau sabun kita pakai belakangan, lalu pakai baju, tentu diketawain orang. Jadi tak bisa seenaknya sendiri. Juga ada syarat dalam niat mandi itu. Mau mejeng atau mau agar bersih, agar sehat. Dan orang yang mandinya benar, tidaknya tentu dilihat setelah orang itu keluar dari kamar mandi. Kalau coreng-moreng, tentu mandinya tak benar. Tapi kalau baunya wangi, bersih, tentu mandinya benar. Lalu Mas, menurut Mas Ian, gimana kalau ada orang mengatakan sholat itu yang penting hatinya, lalu orang itu tak mau sholat? Ya, kata-kata orang itu benar, Pak. Tapi dia tak mau sholat itu yang tak benar. Maksud saya, kata-kata orang itu benar, kebenarannya sebatas kata-kata. Seperti orang mengatakan motor itu yang penting mesinnya. Tentu, kata itu benar. Karena mesin bagus, lari motor jadi kencang. Tapi apa yang sudah nempel di motor itu semua tentu penting. Tanpa roda motor tak bisa kemana-mana. Roda ada unsur pelek, gear, jeruji, rantai, ban dalam, ban luar, semua penting. Satu aja tak ada, motor tak akan kemana, kecuali dituntun. Begitu juga sholat. Satu aja rukun tak ada, maka sholat itu walau masih dianggap sholat, tapi ya tak sah. Jangankan dapat pahala, sholat diangkat ke langit aja kagak. Seperti motor tak bisa kemana-mana. Sekalipun mesin motor bagus, tapi tak ada roda, tak ada rem, tak ada onderdil yang lain. Orang tak akan mau menyebut mesin motor itu adalah motor. Yah, begitulah Pak Kosasih. Hampir tiap hari mengajak dialog tentang agama. Dan aku selalu berusaha untuk menanggapinya dengan memberi contoh yang bisa dinalar, dengan rasio masuk dalam logika. Sampai-sampai orang itu menganggapku seperti adiknya sendiri.
dan mau menghadiahiku rumah tingkat di belakang rumahnya. Harapannya agar aku bisa diajaknya selalu membahas agama. Tapi walau aku miskin, tapi aku tak mau hidup terjerat budi, seperti kata kiaiku yang selalu terngiang sampai kini. Saat itu aku mau bekerja di rumah orang yang masih ada hubungan saudara dengan kiai. Aku pun bertanya, apakah harus minta bayaran pada saudara kiai itu? Apa tidak? Mas Ian ini gimana? Kalau kerja itu tak ada yang ikhlas. Lah kalau beramal itu harus ikhlas. Semua ada tempat dan bagiannya masing-masing. Kalau Mas Ian kerja, ya harus minta gaji. Nabi sendiri mengatakan, bayarlah gaji pegawaimu sebelum kering keringatnya. Kalau amal kan banyak caranya, ada sedekah dan lainnya. Jadi jangan dicampur-campur.